annahu yaksu dzakiral mahabata wal halawata wan nudrah. Zikir ini membuat ahlinya dipakaikan oleh Allah haibah. Maka ahli zikir nggak perlu pakai jimat. Antum yang punya jimat, bakarlah jimatnya. Ngapain lagi? Ya, pakai aja lah zikir pagi sore, istighosah, rotib, itu cukup udah. Nggak sempat sholawat. Sholawat itu adalah jimatnya badan. Jadi kalau nyimpan di buku, di kopiah kan ada tuh ditaruh di sini. Ya. Ada yang ditaruh di baju, ada yang bajunya dirajahin. Antum kira aneh nggak ngerti. Udahlah, simpen aja itu. Ya, nggak perlu begitu-gituan. Kita ini sudah ahsan takwim. Struktur di tubuh kita ini, dalam diri ini sudah sangat canggih. Kalau sesuai dia dengan proporsinya, komponen di badannya, yaitu zikir, maka dia akan menarik tanpa perlu ada alat-alat penarik. Ya, walaupun muka kita pas-pasan nggak ada masalah. Ya, jadi tolong nih kawan-kawan, bedakan zikir dengan ilmu hikmah. Ya, ilmu hikmah itu untuk yang tadi-tadi. Ilmu hikmah itu cuma jalan supaya orang nanti kecewa sama jimat, kecewa sama raja, kembali kepada Allah. Saya punya dosen dulu, dia mantan mursyid hikmah, jadi ahli buat raja. Terakhir jadi pengamal Thariqat Qadiriyah. Kata dia, bosan bergantung ke tulisan, bosan bergantung ke wirid, bosan bergantung ke angka-angka. Kita bergantung saja kepada Allah. Wusul dia langsung. Udah meninggal sekarang ya, karena COVID, tewas juga. Alhamdulillah dia meninggal dalam keadaan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang ahli zikir dibuat manis oleh Allah, ayaksual halawah, dibuat menarik oleh Allah. Kalau menarik di sini nih bahasa majazi. Sesuatu yang manis ada semut nggak? Ya, bener. Ada semutnya. Semakin banyak gulanya, semakin banyak semutnya. Bukan semut, semut. Ya, semakin dia manis, semakin Allah kumpulkan sang semut-semut. Kenapa kita datang kepada guru kita yang ahli zikir, ahli ilmu? Karena kita ingin dapat manisannya. Ya, semoga kita termasuk semut-semut yang begitu. Syukur-syukur ya, antum termasuk yang manis itu ya. Tapi ada yang manisnya permanen, disedot-sedot habis. Dia harus update lagi, upgrade lagi. Tapi sayang sekali, ada yang belum manis sudah kemudian merasa manis. Bahkan sekarang ingin menyaingi guru-gurunya. Muncullah kemudian mursyid-mursyid palsu. Ya, di Thariqat banyak, Pak. Di zaman Abah Anom dulu ada 9 mursyid palsu. Beliau, Abah Anom masih hidup, ada 9 Pak mursyid palsu. Mantan muridnya ngaku jadi mursyid. Bahkan meremehkan Abah Anom, banyak. Jadi nanti jangan heran kalau ada orang yang ngaji sama saya nanti saya nggak tahu sekarang ya, nanti jelek-jelekin saya. Rozi mah belum nyampe, ya nggak apa-apa. Rozi sesat, nggak apa-apa, terserah ente. Ya. Kita tidak diminta untuk dikenang amal kita. Ya, guru sih sedih muridnya khianat, cuma itu kan takdir Allah. Kita pulangkan, kembalikan semua kepada Allah. Kita cuma berdoa semoga kita tidak jadi murid yang khianat. Ya, ada yang nggak diangkat jadi mursyid, setelah wafat ngaku jadi mursyid, itu pengkhianat juga itu. Nah ini banyak sekarang begitu. Saya nggak mau ini terjadi pada kita. Maka walaupun saya kolektor ijazah tarekat kemursidan, tapi tidak satupun yang saya kembangkan di luar-luar.
paling di majelis tertutup saya bilang. Karena nggak mau terjadi pergesekan torikoh. Karena psikologis orang bertorikot ini merasa bangga dengan torikohnya. Dulu waktu saya bertarikat sama Nia, saya menganggap, ini torikot paling cepat. Lalu upgrade Naqsyabandi, kayaknya ini paling mantap. Ada suluk 40 hari, 10 hari, di torikot sebelah nggak ada. Pindah torikot lagi, bukan pindah, upgrade torikot lagi. Wah, ini kayaknya lebih gampang nih, nggak perlu pakai suluk-suluk nih. Ngaji lagi, begitulah terus. Ternyata kolbu ini nggak pernah puas sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya pengalaman Pak, bertorikot macam-macam, dan setiap masuk torikot tertentu merasa ini yang cukup, ini yang cukup. Maka setelah sekarang Allah dewasakan dikit-dikitnya, saya menghindari itu. Ya. Maka yang antum kan ada yang Naqsyabandi, ada Ba'alawi, ada yang Qadiriyah, ada yang Syaziliyah, ada yang nggak jelas, ada Idrisiyah, saya lihat. Ada torikot baru juga nih, torikot Al-Barawiyah. Paling lucu, di sebuah pertemuan torikot banyak orang torikot, sholat maghrib datang, berlombalah mereka pengen jadi imam karena berharap nanti memimpin zikir. Dipimpinlah oleh salah satu orang torikoh, yang torikoh lain marah, bid'ah, torikot kita beda. Tuh, ngapain ente begitu ya? Padahal seharusnya dinikmati aja, mau di depan pakai apa zikirnya, ikuti. Nah, ini yang saya hindari. Ya. Itu ciri-ciri torikot ego, torikot nafsiyah, bukan torikot ma'rifat, torikot ruh. Ya, dalam ruh biasa aja. Udah Basit, cukup. Nah, terakhir saya bacakan nomor 9 kalau di Ibnu Qayyim. Yuwarrithul mahabbata allati hiya ruhul Islam. Orang ahli zikir pasti kolbunya penuh cinta. Jadi kenapa antum ketemu sekelompok orang ngaji doang dia, nggak ada zikirnya, kerjaannya nyalahin orang mulu, ya. Karena dia kurang zikrullah. Kalau dia sering zikrullah, di kolbunya yang penuh cinta, mahabbah. Mahabbah itulah ruhul Islam. Mahabbah itulah inti orang beragama. Mahabbah itulah yang kemudian Allah menciptakan segala sesuatu karenanya. Dengan mahabbah itulah Allah sampaikan seorang hamba ke hadiratnya. Dengan mahabbah itulah Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan perang salib. Muhammad Al-Fatih dibimbing gurunya Al-Mursyid Al-Kabir Ibn Syamsuddin memenangkan perang, menaklukkan Konstantinia. Tapi spirit ini sekarang dihilangkan. Banyak orang jualan khilafah, tapi dia meninggalkan tasawuf dan zikrullah.